Bapak ini tegang-tegang kalau bersama Bapak ini kita asik santai banget bersama dengan Pak Kolonel ini Pak Mayor Laut P. Ilham. Halo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore Pak. Ini juga sudah didampingi ya bersama dengan, saya perkenalkan dulu dengan Bapak siapa? Siap, selamat sore. Iya. Pemirsa semua, kami Mayor Laut Pelaut Yana Handayana, jabatan kami Komandan Kal Birang, Sama- Satrol Lantamal 6. Saya panggilnya Pak Yana. Boleh. Sama Pak Yana. Jadi beliaunya di sebelah kami, senior kami, luar biasa pokoknya. Tidak ada. Lebih senior ya? Lebih senior, Bapak. Waduh, kayaknya seusia aku lihat nih. Tidak. Kenapa bang? Enggak bang, jadi gini bang, saya tuh biasanya kalau setiap mau berangkat kantor, Iya. saya pasti mampir apotek dulu bang. Oh gitu. Apa nih? Suntik botox atau apa nih Pak? Enggak, saya biasanya tuh kan kalau sebelum ke kantor atau sebelum keluar kemana-mana, pasti saya mampir apotek 24. Apotek itu ngapain Pak di apotek? Saya beli obat anti gombal bang. Oh. Nah, jadi saya kalau digombalin udah mempan, gitu bang maksudnya. Aduh gagal saya berarti. Ya itu. Bersama dengan Pak Ilham dan juga Pak Yana. Siap. Mayor Laut P, ini ada P-nya. P itu apa nih Pak Ilham? Jadi gini bang, kalau kita di Angkatan Laut ini kan korp itu kan kita kalau di Taruna dulu bang, kita dibagi 5. Pelaut, teknik, Pelaut, teknik, elektro, supply dan marinir. supply dan marinir. Jadi P itu adalah pelaut. P gitu, itu Bang. pelaut. Yes. Ya, berarti memang tugasnya di berlabuh di atas kapal, begitu Pak? Di kapal laut atau tidak semua seperti itu. Jadi kok pelaut itu intinya segala hal yang tentang kenavigasian, bahari, persenjataan itu kita Oh pelaut. gitu. Seperti Itu yang kita sempat obrolin sebelumnya Pak ya. Kalau misalnya TNI Angkatan Darat kan pembagiannya itu ada kayak Baekang, Yeah, terus juga ada betul. Sipur 8. Oh berarti kalau Angkatan Laut pembagiannya seperti ini. Ya, jadi kalau satu kapal itu bang, ibaratnya kita ada pelautnya yang ibaratnya menangani tentang navigasinya, Iya. baharinya, komunikasinya, persenjataannya. Tapi untuk kelistrikan, permesinan itu ada korp elektro, Oke. teknik. Untuk perbekalannya korp supply. Supply. Ah. Kalau untuk masalah mesin kapal dan sebagainya itu elektro juga ya. Teknik. Oh itu teknik. Kelistrikan, Kelistrikan itu juga elektro. masuk di situ. Waduh. Berarti dalam satu kapal sekali berangkat misalnya satu bentuk penugasan itu satu tim udah komplit dalam satu kapal. Iya, betul. Widih luar biasa. Kayaknya akan banyak ngobrol bersama dengan dua narasumber saya pada sore hari ini pendengar bersama dengan Pak Ilham dan juga Pak Yana. Aduh ini saya kayak sudah kenalan lama nih panggilnya Pak jadi Ilham. dan jadi Pak tadi tuh bang kita kalau mau bahas lagi yang P itu pelaut, itu kalau fungsi kita dinas. Yana. Oh itu dinas. Iya, tapi kalau untuk kita sebagai makhluk sosial, P itu sebenarnya artinya penyayang gitu kayaknya bang. Oke. Aku tanya, Pak Yana berarti P juga? Iya Sama, benar. siap. Penyayang juga berarti? Iya, Penyayang. abang kan bisa ngeliat wajah-wajahnya kan gitu. Silakan yang ingin melihat wajah-wajah dari Pak Yana dan juga Pak Ilham boleh mengakses YouTube-nya kita di RRI Makassar dan juga bisa lihat kita secara live di Pro 1 RRI Makassar, itu Facebook ya. Bisa lihat kita live Facebook di sana. Saya coba tanya. Jadi tentara tuh nggak selalu tegang bang. Iya, Tentara juga benar. bisa bercanda. Bisa kan gitu. bercanda ya. Iya Saya bang. beruntung kali ini dapat yang suka bercanda. Ya. Karena kan biasanya seperti Bapak bilang nggak semua Ya, semua yang tegang. Bersama dengan Pak Yana dan juga Pak Ilham. Tugas dari TNI mungkin pendengar juga ingin tahu sebenarnya tugas TNI ini apa sih? Apakah berperang? Tapi kan Indonesia aman-aman saja sekarang. Ya. Jadi sebenarnya kan begini bang, kita itu kan TNI, itu kan udah jelas ya, Angkatan Darat, Laut, Udara. Betul. Jadi kita Satuan TNI ini mempunyai tugas pokok, intinya TNI. TNI. Jadi kita itu intinya menegakkan negara, kedaulatan negara ya, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Iya. serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Seperti Itu tugas pokok dari TNI. tugas pokoknya TNI. Nah, Nah, itu. nanti dari sana baru ada lagi tugas pokoknya Angkatan Darat, tugas pokoknya Angkatan Laut, tugas pokoknya Angkatan Udara. Oke, tadi itu tugas pokok dari TNI, TNI. pendengar. Nah. Adakah tugas pokok dari Angkatan Laut seperti apa, Pak? Nah, jadi sebelum saya menjelaskan yang khususnya dari Angkatan Laut sendiri, jadi sebenarnya TNI sendiri kita tugas pokok kita ini kita laksanakan melalui dua operasi. Ada pembagian dua lagi. Jadi biar orang itu kan ibaratnya kadang-kadang masyarakat ngeliat ini Angkatan Laut kok ngamanin pilkada, Oh iya, ini Angkatan Laut kok ada di
objek vital kan begitu. Berarti sama seperti POM kemarin yang bisa ikut andil mengamankan perbatasan. COVID, ya, terus ikut pengamanan COVID. Betul, Nah, pengamanan jadi kalau COVID. jadi sebenarnya kan banyak orang juga angkatan laut kok di darat kan begitu. Benar. Tugasnya yang ngelamatin laut aja kan, kan begitu. Harusnya sih gitu. Jadi sebenarnya begini Bang, kita di TNI sendiri itu kan ada 2 operasi. Yang Iya. pertama operasi militer perang. Kalau perang kan udah jelas Bang, intinya yang penggunaan senjata. Iya, betul. Yang kedua operasi militer selain perang. Selain perang. Nah, selain perang ini ibaratnya yang tidak menggunakan persenjataan. Ibaratnya Iya. mungkin kita perbantuan ke pemerintah daerah, Ada bencana. bantuan ke bencana alam, pengamanan objek vital. TMMD. Ya, PMMD apa tuh Pak? TMD. TMMD. Apa tuh Pak? Tentara Manunggal masuk desa. Kalau dulu itu tentara masuk desa Bang, kalau dulu. Benar, dulu ada istilah tentara masuk desa. Kalau sekarang kan TMMD. Oh, tetap masih ada. Berarti tetap ada masuk desa tentara. Sama Bang, sekarang kalau Lantamal sendiri Bang itu sedang melaksanakan, intinya kita di bawah Kodam Bang ya. Itu melaksanakan di Pinrang sama Maros saat ini. Pinang sama Maros saat ini. Sebelum-sebelumnya udah ada di Selayar, Mamuju, udah intinya hampir semua kabupaten sudah pernah. Wah, kayaknya. Zaman dahulu itu ABRI masuk desa. Nah, Wah, lebih dulu lagi tuh ya ABRI. lebih ABRI Itu zaman saya usia berapa pakai istilah. tapi abang kita nyebut ntar masuk desa nggak tahu, TMMD juga nggak tahu, makanya kita bingung abang di generasi mana nih? Di antaranya. Maklum milenial Pak ya. Nah itu. milenial taunya tentara aja. Taunya tentara aja. Jadi nanti nih akan banyak berdialog bersama dengan Pak Ilham dan juga Pak Yana seputar tentang bagaimana pengamanan objek vital di sektor perairan basis Lantamal 6. Iya. Basis Lantamal 6 kira-kira seperti apa? Pastinya banyak yang penasaran pendengar kira-kira TNI Angkatan Laut tugasnya seperti apa? Terus juga apakah semua perbatasannya Indonesia dijaga oleh Angkatan Laut atau seperti apa? Boleh nanti mengajukan pertanyaan lewat line telepon 0821 3333 9440. Tapi sebelum itu ada satu lagu yang akan saya putarkan. Katakanlah segalanya, semua yang masih tersembunyi di antara kita berdua.
Kembali lagi bersama Irsan Lipit di 94,4 Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, bersama dengan dua narasumber saya, ada Pak Ilham dan juga Pak Yana yang masih menemani saya. Masih semangat dong Bapak-bapak ganteng ini? Semangat. Iya, boleh agak dekat sendiri, Pak. Iya. Semakin dekat semakin semangat Iya, kayaknya. bener. Suaranya tuh agak kurang gitu kalau misalnya nggak dekat tadi. Saya takut Mas kalau sering-sering ngeluarin suara saya. Oh, kenapa itu? Ada perbedaan Mas suara saya dengan suara orang. Oh gitu. Orang lain ya orang ibaratnya. lain, iya. Apalagi kok nyanyi nih Mas ya. Oh, di kode ini saya mau diputerin lagu nih. Enggak, ibaratnya gini Mas. Saya kalau nyanyi itu suara saya jauh lebih jelek dari orang lain. Udah betul. Kok bisa Cuman gitu, perbedaannya Pak? begini Mas. Cuman kadang kalau orang nyanyi Heeh. pendengarnya, Will, gila suara orang ini bagus, kan gitu. Kalau saya nyanyi Bang, orang gak ada yang komentar karena suara saya. Biasanya orang suara itu masuk ke telinga. Kalau saya nyanyi Bang, suara saya langsung masuknya ke hati. Widih. Nggak lewat ke telinga gitu Aduh. Bang ya. Bahaya. Candaan aja Bang, candaan Bahaya, aja. ya, bahaya. Sebelum ke pokok pembahasan dong. Benar. Seperti itu. Tapi memang Pak, TNI itu bisa dibilang multi talenta. Yes. TNI itu multi talenta. Jadi zaman-zaman kecil dulu itu hampir TNI selalu bisa. Dulu zaman-zaman dulu ya waktu Irsan ingat selalu ada kayak senam kayak sajojo gitu. Yes, ada kan betul. gerakan-gerakan TNI Ya. itu dulu gitu. Terus Sampai nyanyi sekarang masih? Masih ada sampai sekarang. Gemu Famiri itu Bang, itu Gemu Famiri salah satunya sebenarnya kan yang mempopulerkan, sangat mempopulerkan itu Angkatan Laut. Oke. Berarti termasuk yang terpesona itu siapa tuh yang Sebenarnya kalau mempopulerkan? menurut saya yang paling besar itu Gemu Famiri itu Bang. Gemu Famire. Gemu Famiri itu bahkan sampai luar negeri pun di apa namanya pasukan-pasukan perbatasan itu apa namanya Sun? PBB atau Nah. dan sebagainya. Itu booming juga. Waduh, itu keren. Itu ya. awalnya dulu dari kita Bang Angkatan Laut. Dan ya Irsan ingat yel-yel. Nah, TNI itu selalu kuat banget yel-yelnya. Apalagi kalau lagi suatu kegiatan tuh selalu ada yel-yelnya dan keras banget. Powernya tuh kalau TNI Ya, buat. kalau yel-yel itu udah memang apa Bang ya? Ada marwahnya. Iya, iya, bener kan Pak? Ya? Sudah auranya TNI. bener ya. Jadi gitu. kayak gini Bang, mohon maaf Sir. Jadi kalau di kita sebenarnya berkata-kata itu sampai pada suatu yel dan lain sebagainya, per orang aja kalau bisa memecahkan kaca-kaca yang di sebelahnya. Widih. Jadi kita ya kalau yel-yel ini mungkin mohon maaf bisa pecah semua. Waduh. Penambah semangat intinya Bang. Baru 2 orang nih di sini. Baru 2 orang. Gimana kalau Penambah lengkap semangat nih? ya. Kayaknya Bang bisa gemeter Ibaratnya. juga nih. Ibaratnya demikian Bang. Kita masuk di topiknya, kita membahas tentang Oke. tugas pokok dari TNI Angkatan Laut. Setelah tadi ngobrol seputar tentang tugas dari TNI sendiri yang ternyata memang ada operasi militer yang memang bersangkutan dengan militer langsung dan juga ada operasi militer yang tidak bersangkutan dengan militernya. Dan itu bersangkutan langsung dengan kehidupan masyarakat, sosial, pengamanan negara dan juga membantu pemerintahan menjadi lebih lancar. Dan itu TNI juga berperan di sana. Kalau TNI Angkatan Laut sendiri, itu tadi sempat banyak yang tanya tadi seperti Bapak yang bilang bahwa kok TNI ada juga nih TNI Angkatan Laut. Laut itu apa Pak Ilham? Ya, jadi begini Bang, kalau yang ibaratnya mungkin orang-orang lihat ada yang apa ya? Pengamanan pilkada, intinya di luar dari angkatan laut sendiri. Itu kan karena kita kan melaksanakan ada operasi militer selain perang itu Bang. Ibaratnya kita kan ada memberikan bantuan ke pemerintah daerah, membantu bencana alam. Betul. Ya kan, makanya kadang-kadang loh angkatan laut kok sampai bantu-bantu bencana alam, yaitu karena TNI ada operasi militer selain perangnya, termasuk pengamanan objek vital, seperti itu, termasuk membantu kepolisian. Jadi kayak pilkada itu Bang, kita memberi bantuan kepolisian untuk pengamanan, Oke. seperti itu. Nah, kalau jadi sebenarnya itu kan kalau misalnya non military-nya atau di luar dari peperangannya. Kalau esensi dari Angkatan Laut sendiri, oke. Jadi kok tugas TNI AL sendiri Bang, itu yang pertama kita melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan. Kemudian menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Kemudian melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Melaksanakan tugas TNI AL dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Itu tugasnya. Itu tugasnya. Nah, di lain dari tugas itu kita kan punya peran, ibaratnya peran TNI AL. Betul. Peran TNI AL kan kita ada peran militer, penegakan hukum di laut, Iya.
peran diplomasi sama peran dukungan ini Bang. Ya peran dukungan inilah yang mungkin kadang dilihat orang ngapain angkatan laut di darat kan begitu. Ya salah satunya peran dukungan ini ya membantu pemerintahan, kemanusiaan, termasuk kita di sini kan ada ibaratnya apa? Babin Potmar Bang, potensi maritim. Potensi maritim. Potensi maritim kan ibaratnya kita mengadakan komunikasi sosial ke masyarakat pesisir, nelayan dan sebagainya seperti itu. Dan sekarang yang untuk dari presiden sampai gitu kan vaksinasi nasional. Serbuan vaksin. Serbuan vaksinasi nasional. Jadi kita di wilayah-wilayah maritim melaksanakan sampai dengan canangan dari presiden tersebut. Iya. Terutama TNI AL masyarakat maritim, dari nelayan, Nah, ini menarik. dari nelayan, mungkin dari unsur-unsur yang bekerja dalam bidang kemaritiman dan lain sebagainya, itu kita betul-betul menjadi ya ibaratnya sebagai leading sektor dengan bekerja sama dengan instansi atau stakeholder dari unsur-unsur maritim tersebut itu. Itu Bang, jadi kayak gitu. Ceritanya begitu. Menarik sekali. Jadi bukan hanya tentang pengamanan negara, apalagi alhamdulillah sih Indonesia sekarang lagi aman-aman saja. Mudah-mudahan sampai seterusnya tetap aman. Biar saya kayaknya bisa sedikit lebih tenang saat melihat TNI Angkatan Laut lagi ada di darat. Artinya ini lagi Indonesia baik-baik saja ya. Indonesia lagi baik-baik saja untuk bisa membantu pemerintahan di sektor daratnya. Tapi kalau angkatan laut cuma di darat yang ngamanin laut siapa Bang? Iya kan ada. Sedangkan kan biasanya kalau lagi hektik ini kan bisa jadi turun semua nih angkatan lautnya. Jadi jangan salah kayak gini Bang, mohon maaf Bang. Jadi segala pekerjaan, segala usaha, segala dan lain sebagainya, jangan salah, mohon maaf, benefitnya dari kita segala usaha dan lain sebagainya berjalan karena pertahanan kita yang kuat. Betul. Demikian. Jadi mohon maaf kalau negara-negara lain yang disampaikan dan lain sebagainya yang merasa pertahanan keamanannya itu angkatan bersenjatanya luar biasa kuat, rata-rata rakyatnya nyaman sentosa untuk bekerja, untuk berusaha dan lain sebagainya, dan mohon maaf ekonominya biasanya lebih daripada negara-negara yang keamanan pertahanannya itu yang biasa-biasa saja. I get the Jadi, point. Benefitnya itu yang tidak secara cash and flow itu langsung keluar itu tidak itu Bang. Ceritanya demikian. Jadi sudah ada gambarannya gitu. Jadi Indonesia kenapa bisa baik-baik saja sampai sekarang karena zona pertahanannya ini yang bagus. Jadi makanya kita aman-aman saja. Jadi makanya kenapa pertahanan selalu juga tetap diutamakan. Kenapa Pak? Kayaknya mau kayaknya Pak Ilham. Enggak, ibaratnya begini Bang. Oh dulu itu Bang ibaratnya kapal-kapal luar itu masuk di daerah kita kan emang enak-enak aja kan gitu. Sekarang nggak bisa mereka. Waduh, ketat banget. Jadi mohon izin ini kami manggil mentor karena beliaunya senior kayak gitu. Jadi ilmunya mohon maaf lebih kami biasa saja, kalau beliaunya memang luar biasa gitu. Itu Jadi untung saya udah minum obat hati kopi. Untungnya sudah mampir di apotik kita just kidding kan. Jadi kalau nggak bisa saya terbang nih Mas. Kayak balon di atas tuh itu. Jadi mohon maaf Bang, mungkin bagi pemirsa sekalian mohon izin mentor. Jadi jangan salah, di Makassar ini ada namanya Selat Makassar. Benar. Selat Makassar itu adalah salah satunya dari ALKI. ALKI apa tuh Pak? Alur Laut Kepulauan Indonesia. Jadi kapal dagang, kapal apa, terus pesawat terbang dan lain sebagainya itu diperbolehkan lewat jalur tersebut. Tapi ada aturan-aturan yang dimaksud dengan adalah UNCLOS 82 tersebut. Ada aturan-aturan internasionalnya. Makanya ada di sini ada kalau perguruan tinggi itu seperti PIP, terus apalagi kami kebetulan tidak tahu dan lain itu, jadi pelajarannya itu bukan hanya menyetir nyetir kapal dan lain sebagainya, tapi ada aturan nasional, aturan internasional, bahkan mungkin aturan-aturan daerah yang disempatkan itu dipelajari. Wah. Begitu kurang lebihnya. Lengkap banget ya. Pak Ilham, saya ingin tadikan topiknya kita tentang membahas membahas tentang sektor-sektor vital di maritim. Objek vital. Objek vitalnya, objek vital di maritim itu apa, Pak? Pengamanan objek vital di perairan wilayah Tamal 6 ya. Nah, iya benar. Itu topiknya kita. Itu pengamanannya boleh dikasih gambaran nggak, Pak? Sebenarnya objek-objek vital kalau daerah maritim itu di mana saja, Pak?
Sebenarnya begini Bang, kita bukan bicara objek vital di daerah maritim, tapi oke. objek vitalnya. Jadi objek vital itu kan ibaratnya apa Bang objek vital itu ya? Kawasan atau lokasi, intinya itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Kalau diganggu, objek vital tersebut bisa mengganggu nasional tersebut. Ke nasionalisme. Nah, Gitu. akhirnya turunlah TNI AL di Lantamal 6 ini untuk mengamankan. Salah satu tanggung jawab. Nah, salah satunya banyak. Seperti tadi tuh Bang TNI kan ada salah satu tugasnya kan itu kan OMSP itu selain perang mengamankan objek vital. Betul. Seperti itu. Seperti itu. Nah, cuman ini kan Lantamal ini kan mencoba untuk ibaratnya sharing Bang ya. Itu kan hari Jumat besok ini kan kita mau melaksanakan coffee morning. Coffee morning. Nah, Coffee ini nih, morning. coffee nih. morning nih. Coffee morning yang jelas ya pasti pagi hari Bang ya. Iya, Kalau benar. sore hari nggak Kalau mungkin namanya iya, coffee bukan morning. Pak ya. Kita ini Jadi- namanya apa dong kalau misalnya coffee kalau sore nggak mungkin ya kalau Nggak mungkin. Padahal orang minum kopi pagi siang sore malam loh Bang. bisa-bisa aja lah Pak. Makanya. Iya, Bapak sebagai ketua panitia kok pilihnya morning. Jadi kayak gini Bang. Jadi mohon maaf apa namanya kalau di angkatan laut itu kebanyakan bahasanya itu sebetulnya itu yang bisa dimengerti oleh dunia internasional. Betul. Ibaratnya kita di gini Bang, kita tuh setiap 10.00 kan ada ibaratnya kok di peraturan dinas dalam kita adanya waktu istirahat minum kopi. Waktu istirahat minum kopi. Iya, dan kalau kita ini kan angkatan laut kan sebenarnya nge-ref aturannya kan internasional. Iya. Betul. Sama dengan kayak peluit, mungkin abang lihat di angkatan darat itu kan perwira masuk nggak pakai peluit, Betul. penaikan bendera tidak memakai peluit. Tapi kita di angkatan laut itu mengikuti internasional, jadi sama di luar juga penggunaan peluit. Iya. Jadi penaikan bendera tuh, wiu, nah seperti itu. Oh, pakai gitu Pak. Iya, kita kalau penaikan bendera kan nggak cuman hormat gerak naik bendera enggak. Jadi memang udah ada prosedurnya, ibaratnya panggil caraka, peluitnya apa, Ada aturan-aturan. sen setengahnya, bagaimana peluitnya, sen penuhnya, bagaimana sen turunnya. Berarti sama kayak sandi Morse gitu Pak ya. Cuman ini bentuk yang berbeda. Hanya TNI Angkatan sebenarnya Laut bukan yang sandi Morse sih. Kalau sandi Morse itu kan udah jelas sesuatu yang dirahasiakan. benar. Kalau ini kan bukan sesuatu yang dirahasiakan. Cuman seperti peraturan dinas dalam kita sendiri. Iya, jadi angkatan Ciri laut, khasnya lah. khasnya, betul. Ciri Jadi- khasnya angkatan laut seperti jadi itu. angkatan laut internasional itu demikian. Mohon maaf kami bukan dari seperti halnya ini agak menyimpang sedikit ya, Bang. Iya, Nggak boleh, apa-apa boleh. sedikit ya. Boleh. Biar asik ini. Yang penting nggak jauh-jauh banget Pak. Nggak sampai jadi buntu kok Mas. Nanti saya hanyut lagi. Iya itu. Enggak, maksudnya mohon maaf pemirsa jadi apa istilahnya angkatan laut itu sebetulnya mengikuti adat istiadat atau dan lain sebagainya dari angkatan laut nasional, internasional betul. Seperti US Navy, mungkin angkatan lautnya kerajaan Inggris, Spanyol, sekarang yang itu ya rata-rata Jadi bisa dinas dalamannya itu ya kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Seperti halnya kalau di perwira zaman dulu perwira itu sampai nikahannya aja namanya pedang pora. Benar. Itu sebetulnya ada aturan-aturannya dari internasional sebetulnya sampai angkatan laut sendiri yang membawa pedang ya itu memang dari zaman moyangnya. dulu emang sudah seperti itu. Iya, Kayaknya kita harus kembali ke anu lagi deh. Nanti laptop. takutnya ke laptop ini Bang. Takutnya melebarnya terlalu. Jauh nih. Oh. Ya, udah agak kencang nih ombak di sini. Iya, bisa ini kita ngadain lomba renang bisa jadinya badminton ini Bang. Tapi asik ini asik ya. Jadi biar pemirsa juga mengetahui apa namanya. Jadi kalau kita dulu zaman masuk angkatan laut kenapa harus join the Navy to see the world. Wow. Nah, tanya beliaunya berapa samudra yang diseberangi, berapa lautan yang diseberangi. Saya cuma samudra satu aja Mas yang saya nggak Apa kepingin nyeberangin. Apa tuh Pak? Samudra cinta Mas. Waduh, nggak nyampe. Itu makanya tuh Bang. Nggak ada ujungnya Pak. Itu Bang. Jadi namanya tadi sampaikan join the Navy to see the world. Bergabunglah dengan angkatan laut maka akan melihat dunia sesungguhnya. Jadi Wah. join the Navy to see the world. To see the world. Yes. Oke. Pendengar Pro 1 jadi bisa dibilang TNI Angkatan Laut Indonesia juga ini sudah berstandar internasional. Iya, memang betul Bang. betul. Benar Iya, Pak ya, benar iya. Pak ya. Oke, nanti saya akan putarkan satu buah lagu dulu sebelum nanti kita lanjutkan obrolan bersama dengan dua narasumber saya yang kece-kece.
bersamamu. Ku tempuh jalan yang berliku, penuh cadas dan mendaki, serta keaguan di dirimu. Semuanya telah ku coba, bahkan nyeri tak ku rasakan, namun kau tetap membisu dan berkeras diri
94,4 Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, bersama Irsan Lipit dan juga bersama dengan Pak Yana dan juga Pak Ilham, seorang pelaut. Ini bisa dibilang nenek moyangku seorang pelaut. Betul bang. Betul. Jadi jangan salah, sebelumnya Heeh. yang terkenal di Makassar itu ada kapal apa Pak? Kapal Bang, pinisi. Bang. Kapal pinisi. Sudah sampai mana? Aku nggak tahu. Jadi kalau Itu sampai sudah Madagaskar. orang lain itu bang, kalau nyanyi nenek moyangku seorang pelaut kan begitu. benar. Kalau kita beda. Apa dari dia, Kalau Pak? kita kan janjikan nenek moyangku seorang pelaut dan aku juga seorang pelaut kan gitu Iya, bang. benar ya. Iya, Berarti saya cocok Bang. nyanyi yang itu tadi, Pak. Iya kayak gitu apa? Kalau saya kan ada tambahan, aku juga seorang pelaut kan gitu bang. Jadi Ada yang telepon, Pak. Saya coba angkat telepon dulu. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Intan di Takalar. Ibu Intan di Takalar. Silakan Ibu Intan ingin bertanya bersama dengan personil TNI Angkatan Lautnya kita. Silakan. Selamat sore, bapak-bapak dari Angkatan Laut. Selamat sore ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya mau bertanya, bapak ya. Kalau bapak-bapak di kapal laut itu kan ada kapal laut dan ada juga kapal selam, Pak ya. Ya. Iya. Bapak ini yang hadir di RRI, apakah di kapal selam atau di kapal laut? Oh ya, oke, siap. Oke. Kapal laut biasa. Oh iya, oke. Dan kalau yang Angkatan Laut yang bertugas di kapal selam itu, Mm-mm. berapa hari di dalam laut itu baru muncul ke permukaan laut, Pak? Oh iya, oke. Ya, biasanya kapal selam itu kan di dalam laut. Benar. Jadi saya tanyakan Bapak, Iya. berapa hari di dalam laut baru muncul lagi? Iya, benar. Terima kasih banyak Bu Intan. Bakar ke apa dan lain-lain sebagainya, Pak. Iya. Ada berangkat, Bapak. Siap, iya. Itulah berkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih. Iya. Ini benar kalau iya. kalau masyarakat awam kan Iya. pastinya inginnya tahu yang kayak gitu. Iya, Pak. iya, betul. Tentang bapak-bapak sendiri. Nah, Pak Iya. Ilham dan juga Pak Yana. Iya, iya, Seorang pelautnya ini pelaut yang di atas air atau yang di bawah air? Itu dulu katanya pengen tahu kalau Bapak ini biasanya tugasnya Yang menyelam apa yang berenang-renang gitu. Sebelumnya dijawab sama beliaunya, terima kasih kepada Ibu Intan. Ibu Intan, suaranya juga bagus, hatinya juga bagus. Amin, amin. Semuanya juga bagus kita, insya Allah. Amin, amin, amin. Jadi sebenarnya begini bang, sebelumnya ibaratnya begini. Jadi di kita tuh di Angkatan Laut bang, itu ibaratnya kita kan sudah dibagi bermacam-macam fungsi tempur kapal. Betul. Yang pertama adalah kapal yang ibaratnya memang kapal permukaan, Iya. yang kedua kapal bawah laut. Intinya kapal selam itulah ya. Iya. Nah kalau kapal selam itu bang, dia ada spesifikasi sendiri, spesialis sendiri untuk kapal selam. Ibaratnya dia harus sekolah lagi. Oh gitu. Untuk mengambil sekolah intinya brevet kapal selam itu. Iya. Dan ibaratnya personil non kapal selam yang pernah sekolah kapal selam itu kita yang di permukaan ini nggak bisa Oke. mengawaki kapal selam. Iya. Oh jadi memang ada bisa dibilang ada sekolah dan Harus- sertifikasi sendiri. Harus Ya sekolah. betul, intinya begitu. Nah sementara kita sendiri yang di atas air bang, kalau di Angkatan Laut sendiri kita dibagi lagi fungsinya. Iya. Ibaratnya dulu saya pertama kali masuk Angkatan Laut saya berada di satuan kapal eskorta. Apa tuh Pak? Ibaratnya kapal inilah bang, dia Tempur kapal yang bisa bertempur atas udara, permukaan dan bawah air. Intinya fungsi tempurnya dia lengkap. Iya, betul. Itu yang Seperti itu. Nah, kalau abang lihat kapal itu nomor lambungnya 3, berarti itu fungsi asasinya seperti itu. Oke. Ada juga mungkin kapal ibaratnya kapal amfibi itu kan bang, yang ibaratnya dia angkut personil, Oh iya benar. Landing ship tank. landing ship seperti itu, untuk pendaratan, Iya. untuk Jadi- mengangkut imaterial dan barang-barang kendaraan tempur seperti itu. Berarti- Ada juga kapal kita yang satuan kapal ranjau. Oh ada kapal Ada bang, kita lengkap. Ranjau juga ada di laut Pak. Ibaratnya dia kapal penyapu ranjau. Ya kayak kemarin itu kan dia di Newport itu. Ya mungkin kan ibaratnya ada peninggalan-peninggalan yang Iya, dulu zaman Belanda, dahulu zaman yang belum Portugis. diambil kan begitu kan. Untuk mengamankan wilayah perairan, makanya Newport kan bekerja sama dengan Angkatan Laut untuk
penyapuan ranjau, mensterilkan. mensterilkan ranjau. Oh, seperti Betul. itu. Jadi ada alat-alat khususnya untuk Kita juga punya kapal rumah sakit. Lengkap Pak ya? Lengkap Bang. Jadi kapal itu kita ya satu ada kapal itu untuk fungsi tempur seperti tadi itu yang saya sebutkan, ada yang kapal angkutnya ada, kapal rumah sakitnya ada, kapal untuk pengisian bahan bakarnya pun ada. Intinya kita ini gunakan bahasa global aja Bang ya. Iya, betul. Intinya biar masyarakat lebih ngerti lah seperti itu. Jadi intinya Pak Ilham dan juga Pak Yana ini adalah pengguna kapal permukaan. permukaan. Saya kapal permukaan. Kapal permukaan. Iya. Nah, kalau misalnya kapal selam sendiri, Pak. Tadi bertanya Ibu Intannya, itu berapa hari sekali harus naik atau seperti apa? Apakah mungkin bisa masak-masak di dalam buat bertahan hidup atau gimana, Pak? Jadi begini, jadi kapal selam itu menggunakan naik turunnya itu ada seperti baterainya hitungannya. Oh iya. Begitu ya Ter ya. Jadi Iya, apa betul. namanya menggunakan baterai. Jadi ada aturan-aturan yang menyelam sekian jam, timbul sekian jam dan lain sebagainya. Oke. Mungkin senior kami yang sedikit yang lebih tahu daripada kami. Intinya itu kalau menyelam itu kan ininya. sebenarnya sesuai kebutuhan aja Bang, sesuai kebutuhan operasi. Oh ya. Nah sebenarnya fungsi kapal selam ini kan ibaratnya dia tuh seperti apa Bang ya? Senyap. Senyap lah Bang. Betul. Jadi tidak tahu di permukaan Bisa musuh sudah dijadikan, keluar. bisa dijadikan penghantam. Apa ya Bang ya? Fungsinya dia yaitu intinya senyap. Senyap. Bisa dijadikan mata-mata spy ataupun bisa dijadikan juga penghancur kan begitu. Oke. Jadi tergantung dari tugas apa yang lagi diemban. Ya. Jadi semakin mohon maaf Bang, jadi efek deterennya itu kalau dengan harusnya kita kan dengan negara-negara luar itu ASEAN, Asia, bahkan dunia. Semakin banyak kapal selam yang kita punya, efek deterennya itu kepada negara-negara luar itu memang luar biasa. Wow. ternyata Jadi seperti itu. sangat diperhitungkan bila kita semakin punya kapal selam banyak, semakin efek deterennya kepada Oke. negara-negara luar itu semakin gentar atau apa begitu. Iya. Nah, Berarti tidak ibaratnya seperti kayak yang ada di film-film Pak ya, yang kapal selam dibawa terus gitu. Oh, dah. Ada Operasi. aturannya. Enggak, itu ibaratnya mereka kan ada harus ngisi baterai Bang. Nah itu mungkin masyarakat di luar sana taunya kalau menyelam ya udah di dalam laut terus Iya, gitu. jadi Ternyata kayak gini tidak. nih, ada baterai, terus yang terakhir itu pakai nuklir itu ya Ter ya, Iya. dari efek nuklir dan lain sebagainya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, jadi tidak harus Jadi tidak- menyelam sekian bulan Iya. kayak gitu, tidak, sepertinya Oke. tidak. Mereka kalau udah nyelam kan nggak bisa masak juga Mas. Iya benar. Aktivitas dibatasi semua. Semuanya dibatasi. Iya, karena Bernafas, pergerakan dan lain semua sebagainya dibatasi. juga Karena kan dibatasi. itu menyangkut oksigen Bang. Wah, pantasan harus ada sekolahnya sendiri Pak ya. Iya, Betul. dan tidak hanya 1-2 bulan, sampai 1 tahun bahkan lebih di luar negeri juga begitu. Seperti Jadi itu. punya Wah, brevet khusus. Keren banget. Ternyata Jadi kalau nggak mau, sembarangan. jadi kalau ibaratnya mau lebih jelas tentang kapal selam ya, mohon maaf Bang, saya hanya tahu sekilas. Oke, nanti mungkin saya diajak ke kapal yang di atas saja saya terima. Ini kebetulan ada Bang. Oh ya udah ada. Ada kebetulan kan ada Tanjung Teluk Yutefa itu sandar di pelabuhan kita, di dermaga kita. Waduh, itu sangat menarik. Tadi di sebelum kita angkat telepon sempat singgung tentang coffee morning. Yes. Sebenarnya coffee morning itu apa nih Pak? Bahkan tadi saya baca-baca, Bapak ini panitia coffee morning. Iya. Apa tuh Pak? Sebenarnya kok panitia itu biasa aja sih Bang. Coffee morningnya nih Pak. Coffee morningnya juga biasa aja. Apa tuh, Pak? Kan yang diminum juga kopi. Iya. Apakah saya diundang juga nih Pak minum kopi? Boleh. Sangat boleh, sangat izin. Gitu. Cuma kadang-kadang coffee morning tapi aneh juga Bang, karena yang diminum ada tehnya juga. Oh gitu. Heeh. Jadi nggak semua kopi ya. Heeh. Jadi kayak apa ya nama acara yang Jadi cocok sebenarnya dengan- gini Bang, ibaratnya begini, ini Ya. adalah kebijakan pimpinan saya, ibaratnya dalam Tamal untuk mengadakan kegiatan ini, coffee morning unsur maritim. Coffee morning unsur maritim. Iya, betul. betul. Jadi ya karena namanya unsur maritim udah jelas, berarti yang hadir ya memang keterkaitannya adalah unsur-unsur maritim seperti angkatan laut, Polair, Pelindo, Dinas Perhubungan, KP3 intinya KP3, unsur maritim. Iya, unsur maritim. Nah, Dinas Navigasi. intinya coffee morning ini kita sambil berkumpul mempererat persaudaraan, kita coba sharing. Ibaratnya kita dengan sharing itu diharapkan kita menyamakan pola pikir dan pola tindak ke depan. Oke. Bertukar pendapat. Iya, Terkait pengamanan obat vital. Benar. Seperti pengamanan itu, obat Bang. vital. Nah itu
kapan akan dimulainya Coffee Morningnya Pak? Apakah masyarakat di luar sana juga bisa menyaksikan atau internal aja Pak? Jadi ini Coffee Morning ini kan ibaratnya begini Bang, kebersamaan untuk memupuk kebersamaan sesama unsur maritim. Betul. Nah ibaratnya daripada kita itu basa-basi nggak jelas, dihidupkan oleh komandan menganut tema pengamanan Morning objek itu. vital itu seperti itu. Jadi gitu kan kita bisa saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman gitu. Ya, jadi saya harap ke depan ya inilah Bang yang perlu diketahui, ilmu itu kita sharing, Iya, bukan adu ilmu. betul. Ya kan? Setuju. Kalau kita itu adu ilmu, ya itu akan tercipta ego sektoral, Benar. ego pribadi, Benar. gitu. Makanya kalau saya pribadi Bang, lebih mengutamakan sharing ilmu. Kalau saya nggak tahu saya tanya, atau jangan sampai kita sok-sokan tahu kan gitu. Benar. Makanya makanya diadakanlah Coffee Morning biar bisa share ilmu dan juga begitu. memupuk silaturahmi. Jadi sebenarnya ini harus dimulai juga Bang. Sebenarnya tidak hanya di kita ya di Lantamal, seharusnya seluruh lini. Karena coffee morning sebenarnya nggak hanya coffee morning ya, cuman kebetulan kita kan ada tradisi minum kopi jam 10 atau mungkin karena instansi kebetulan pagi-pagi nggak sibuk, makanya kita menyelenggarakan coffee morning. Tapi sebenarnya yang terpenting di sana tuh intinya kita coba sharing ilmu. Sharing ilmu. Kalau sharing ilmu kan berarti kita sudah harus melepaskan ego sektoral, Betul. ego pribadi, Betul. ego karena kita terlalu pintar kan begitu. Kadang-kadang orang pintar itu kan dia terlalu bangga dengan ilmunya akhirnya ya itu kan seperti Betul, itu. betul sekali. Jadi yang diharapkan kita adalah sharing seperti itu Bang. Jadi jangan salah Bang, ibaratnya sepertinya kata-kata koordinasi itu mudah, tapi dalam pelaksanaan itu ada kadang-kadang ada berbenturan dan lain sebagainya. Tapi dengan coffee morning, hal-hal yang kelihatan susah menjadi sangat mudah. Apalagi yang sudah tadi, tahu. Ya, intinya beginilah Bang, saya mengajaklah ke masyarakat, ke warga intinya ya cobalah kita menghilangkan adu ilmu lah. Yang ada itu sharing ilmu, Yang ada itu sharing berbagi ilmu Iya. dan mencari ilmu, kan begitu Bang. Mantap, ya benar banget. Gitu Sharing kan? ilmu, mencari ilmu dan berbagi ilmu. Iya, betul. Aduh, menarik sekali obrolan Tadi saya tuh bersama. berangkat itu Bang. Jujur ini ya, saya waktu berangkat ibaratnya kasarannya, wih 1 jam lama juga ya. Ternyata sampai sini kayaknya 1 jam cepet banget ya Bang. Iya, ini udah mau habis lagi. Makanya itu Bang, saya juga heran ini. Padahal baru nih saya pengen tanya pengalaman-pengalaman sudah bertahun-tahun sebagai TNI Angkatan Laut. Ya itulah Bang. Ada pengalaman apa aja? nih, Ibaratnya Pak? kita lebih beruntung kita bisa keluar negeri secara ibaratnya secara gratis lah ya kan Iya, gitu. benar. Ya saya pernah melaksanakan latihan di Thailand, di Australia, latihan bersama Australia, latihan di Thailand juga bersama Thailand. Ya di sana kan kita ibaratnya mendapat pengalaman lah, pengalaman dari profesionalisme, termasuk pengalaman kita sebagai makhluk sosial. Kan seperti itu Bang. Dan jangan salah, kebetulan kayak kalau kapal-kapal baik kapal perang, kapal kalau kita sering dulu kapal Dewa Ruci Iya, dan lain sebagainya itu salah satunya itu sebetulnya fungsi diplomasi. Diplomasi. Ya Iya, betul. betul. Jadi ke sana, Nah. berarti Indonesia itu ada Salah ya. satu pengalamannya itu Bang, ibaratnya saya tuh lebih sah ngomong dari Sabang sampai Merauke Bang, karena saya pernah layar ke Sabang dan saya pernah berdinas di Merauke. Nah, berarti kan udah sah Sabang Bang. sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke kan udah sahnya Bang kita. Berarti Iya saya nggak? belum nih, Pak, ya? Belum kayaknya Bang. Barang itu Abang itu kan baru begini. Aku lihat peta dari Sabang sampai Merauke kan, baru lihat Benar. petanya nih. Judulnya baru sampai di situ, Pak ya. Ah itu, kok kita udah ngeliat. Nah sebenarnya ada satu lagi, bisa nambah ini kan Bang? Boleh. Ada satu pengalaman unik saya Bang. Apa tuh, Pak? Di Makassar nih Bang. Kenapa di Saya Makassar? ke toko buah kemarin tuh Bang sama Siap. Pak Yana. Iya. Nah mobil saya parkir di depan toko buah Bang. Mm-mm. Nah ternyata waktu itu kan saya mau beli mangga sebenarnya Bang. Iya, Begitu kita pilih mangga, mbaknya ngomong, tiba-tiba mbaknya deketin saya, Mas mangganya nggak dijual. Loh, Saya kan jadi heran. benar. Akhirnya saya pindah ke sebelahnya lah, semangka lah sudah. Nggak boleh juga. Loh, kok gitu, Pak? Akhirnya saya ke apel, Heeh. nggak boleh juga. Lama-lama kan saya mau jengkel tapi saya kan pakai baju dinas Bang. Nggak boleh, ya. Saya kan tetap banyak ya. Keluarga kan tetap kita Tetap etika, harus sopan humanis. santun, humanis kan seperti Benar. itu. Nah yang bikin saya kaget, orang masuk tiba-tiba dia beli mangga boleh. Boleh. Loh, kok Bapak nggak boleh? Saya kan jadi penasaran Bang. Iya, benar. Makanya saya akhirnya ngomong loh Mbak, masa bentang-bentang saya tentara saya nggak boleh beli Mbak. Bukan gitu Mbak. Mas, kalau masnya mau tahu tanya bosnya aja langsung. Oh gitu. Akhirnya saya penasaran, saya langsung ke bosnya. Bos, kenapa saya berdua ini nggak boleh? Apa gara-gara saya
tentara. Dia kan ngeliatin mobil saya bang masalahnya. Saya kan pakai mobil dinas nih. Iya benar-benar. Nah udah gitu ternyata bosnya nggak enak saya ngomong bang. Ya udah bang, abang ngomong aja. Kira-kira jawabannya bosnya apa? Kok menurut abang? Kira-kira nih penyebabnya saya nggak boleh apa? Harusnya tahu. Penyebabnya berarti adalah karena Masa gara-gara saya TNI nggak boleh? enggak gitu. Nggak masuk juga kan? Pas nih Pak, pas. Nanti aku malah salah ngomong nanti. Nah makanya tuh bang. Nah itu makanya Bahaya. akhirnya aku tanyain bang. Ternyata bosnya ngomong gini, tapi maaf bang ya. Iya bang, udah ngomong aja bang, saya nggak akan marah deh bang. Begini bang, buah kita ini kan manis. Cuman saya takut bang. Takut kenapa? Karena buah saya kalah manis sama abang berdua. Boleh pamit yuk. Ya itu ya bang. Kita pamit aja yuk. Yes. Terima kasih banyak buat Pak Yes. Ilham dan juga Iya. Pak Yana Iya, sama-sama. sudah mengobrol bersama dengan saya dan juga masyarakat pendengar Pro 1 dimanapun berada. Iya. Dan itu dia tadi pendengar tugas pokok dari TNI Angkatan Laut, bagaimana pengamanannya dan bagaimana operasi militer dari TNI Angkatan Laut sendiri di Lantamal 6. Dan yang paling penting ada coffee morning yang keren banget sih menurut saya. Ada ide dikeluarkan sama Lantamal 6 untuk bisa sharing ilmu dan juga saling berbagi ilmu. tambahan sedikit. Silahkan Pak Yana. Jadi itu acara bang, kita ibaratnya mengonsepnya seperti ILC itu bang. Widih. Indonesia Begitu. Royal Jadi Dance. sambil menikmati snack, ya kan, menikmati siomay sambil membahas sesuatu. Ada moderatornya juga yang sudah. Akrab. Jadi yang diharapkan di sana adalah kebersamaan bang. Kebersamaan. Ya. Ya. Pak Yana yang mau ditambahkan apa? Mungkin mohon maaf di luar ini. Jadi kami sampaikan yang tadi disampaikan ke seangkat nenek moyangku itu orang pelaut yang terkenal dulu kapal finisinya. Betul. Sudah sampai ke Madagaskar, orang-orang Makassar, Sulawesi dan sekitarnya. Jadi kami berharap mungkin para pemirsa yang mendengarkan, ya silahkan mungkin ada saudara, anak, putra yang sudah berumur 17 tahun sampai dengan 22. Nanti kalau ada pendaftaran silahkan mendaftar ke Lantamal 6 Makassar. Biar menjadi pelaut-pelaut ulung, biar menjadi generasi penerus. Kami harapkan orang-orang Sulawesi yang sudah luar biasa ini, ya sudah sampai ke luar negeri, keluar zaman nenek moyangku seorang pelaut, itu bisa merasakan sebagai nenek moyangnya. Iya. Begitu. Saya yakin. Saya juga punya pengalaman waktu itu saya ke pos saya di Bulukumba bang. Itu saking hebatnya orang Bulukumba buat pinisi itu bang. Dia ibaratnya kasarannya sambil merem pun bisa bang. Waduh. Dia nggak usah sekolah di ITS untuk ngitung-ngitung, nggak usah bang. Bayangin coba itu. Saking hebatnya. Saking hebatnya nenek moyang kita itu sebagai seorang pelaut. Betul. Jangan sampai kalah sama nenek moyangnya. Itulah yang harus sebenarnya dipertahankan. Oke. Zaman boleh maju tapi kita tetap harus mempertahankan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Menarik. Dan ingat, Yap. di Indonesia itu yang luas daratnya atau lautnya? Bang? Lautnya. Berapa? 2/3. 2/3 dari daratan. Iya. Jadi kami harap jiwa-jiwa maritim, jiwa-jiwa kepelautan. Saya yakin insya Allah Sulawesi Selatan pada khususnya, Indonesia pada umumnya, jiwa-jiwa kemaritiman tersebut semoga ditumbuhkan dengan pembicaraan kita sendiri. Amin. Kayaknya abang ini kurang waktu ngomong sama kita deh ya. Udah 5 menit nih Pak. Oh, udah Ini lewat harus ya? panik. Oh iya, oke bang, silakan. Udah mulai panik saya ini. Iya, oke bang, silakan. Oke. Terima kasih banyak Pak Oke, Yana. terima kasih Ilham. bang atas undangan kami ke sini. Siap. Semoga bermanfaat dan Amin. memberikan kebaikan. Siap, terima kasih banyak pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Ersan Lipit dan dua narasumber saya Pak Ilham dan juga Pak Yana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ku pikir bahwa aku tegar. Aku tak pernah menyangka kan begini. Dan saat engkau tak di sisiku lagi, baru ku rasakan arti kehilangan.
pantas aku bersama